Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Agusti Aryani, NIM C0C018012, kelas akuntansi B angkatan 2018. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menampilkan hasil dari makalah saya yang berjudul Investasi pada Entitas Anak dan Properti Investasi. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi entitas asosiasi dan entitas anak. SAK-ETAP mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional strategik atas suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. SAK-ETAP juga mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapat manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Selanjutnya yaitu konsep metode biaya dan metode ekuitas. Berdasarkan metode nilai wajar atau biaya yang biasa disebut sebagai metode biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya, dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Ada satu pengecualian, dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh, dianggap sebagai pengembalian modal atau dividen likuidasi, dan dicatat sebagai pengurap terhadap akun investasi. Berdasarkan metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Perusahaan investor melaporkan keuntungan perusahaan investasi yang menjadi bagiannya sebagai pendapatan investasi, dan kerugian investasi yang menjadi bagiannya dilaporkan sebagai kerugian investasi. Dividen yang diterima dari perusahaan investasi adalah divestasi berdasarkan metode ekuitas, dan dividen tersebut dicatat sebagai pengurang akun investasi. Maka pendapatan investasi pada metode ekuitas mencerminkan bagian investor atas laba bersih perusahaan investasi, dan akun investasi mencerminkan investor atas aset bersih investasi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup properti investasi. Latar belakang. Menurut PSAK 13 mengatur pelakuan akuntansi untuk properti investasi. Properti investasi didefinisikan sebagai properti atau tanah atau bangunan atau bagian dari satu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai atau oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk A. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. 3. Terdapat model bisnis di mana entitas memiliki aset selain tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin hanya sekian dari makalah yang saya jelaskan tadi. Kalau ada salah dan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.